Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik semua? Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tematik. Tema 1, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Bersyukur dalam keberagaman. Nah, tujuan dari pembelajaran kita adalah 1. Melakukan apresiasi gerak tari. Yang kedua adalah menceritakan sikap kerjasama antar individu. Dan yang ketiga adalah membuat ringkasan berdasarkan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks lisan. Langsung saja ke pembelajaran ya. Kalian sudah siap kan untuk belajar? Mari kita belajar bersama. Pertama adalah mementaskan dan mengapresiasi suatu karya seni. Nah, di pertemuan yang kemarin kita sudah belajar bagaimana cara menari, menggerakkan atau memperagakan tari Bungung Jumpa dari Aceh. Nah, sekarang kita akan mementaskan dan belajar mengapresiasi suatu karya seni, yaitu tarian. Nah, apakah kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan pementasan dan apa yang dimaksud dengan mengapresiasi suatu karya seni? Bagaimana? Nah, kalau belum tahu, mari kita belajar bersama-sama. Adik-adik, jadi pementasan itu adalah kegiatan menampilkan suatu karya seni dengan tujuan untuk menghibur penonton. Jadi kita menampilkan karya seni dengan tujuan untuk menghibur penonton. Nah, agar karya seni yang kita tampilkan atau kita pentaskan ini hasilnya maksimal, hasilnya baik, maka perlu latihan, perlu persiapan. Nah, apa saja persiapannya? Persiapannya ya mulai dari bentuk tarian, gerakan tarian, jumlah penari, dan pendukung. Lah, pendukungnya ini apa? Pendukungnya adalah mulai dari properti, mulai dari irama atau musik, kemudian tata rias, tata busana, dan juga panggung atau yang digunakan untuk mementaskan karya seni. Nah, kita akan belajar apa itu mengapresiasi suatu karya seni. Nah, mengapresiasi suatu karya seni adalah kegiatan memberi penilaian terhadap suatu karya seni, mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Nah, adik-adik, dalam pementasan kita perlu memperhatikan beberapa hal. Apa saja? Yang pertama adalah gerak dan teknik dalam menari. Nah, bagaimana gerakan kita? Apakah sudah sesuai dengan ketentuan tari dan apakah sikap tubuh kita sudah sesuai? Nah, apakah sudah sesuai dengan irama dan tempo. Nah, dari semua itu kita perlu kerjasama, perlu latihan. Nah, yang kedua adalah ekspresi. Ekspresi ini adalah menunjukkan penjiwaan sesuai dengan apa yang ada dalam tarian tersebut, maksudnya nilai-nilai yang terkandung dalam tarian tersebut. Nah, contohnya kalau kita menari, nah tariannya itu sedih, maka kita ekspresinya juga harus sedih, kita harus menyesuaikan. Dan sebaliknya, kalau tariannya riang, tariannya gembira, maka kita juga harus menunjukkan ekspresi gembira. Nah, itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pementasan. Nah, sekarang kakak akan contohkan bagaimana sih cara mengapresiasi suatu karya seni. Ada 3 hal yang perlu diapresiasi, yaitu hal apa yang sudah dicapai dengan baik oleh kelompok tersebut, dan yang kedua adalah hal apa yang perlu ditingkatkan, dan yang ketiga adalah saran. Nah, ini kita anggap bahwa kelompok 1 ini sudah mementaskan
Nah, kita akan mengapresiasi mulai dari sesuatu atau hal yang sudah baik. Yang sudah baik adalah gerakan dasar dari tari Bungung Jumpa sudah digerakkan atau diperagakan dengan baik. Yang kedua adalah hal-hal yang perlu ditingkatkan. Yang perlu ditingkatkan adalah kekompakan dengan kelompok dalam menarikan tari Bungung Jumpa. Nah, kita perlu memberikan saran. Sarannya adalah sebaiknya banyak-banyak berlatih dengan anggota kelompok agar semua anggota kelompok melakukan gerakan dengan kompak dan selaras. Nah, setelah ini kakak harap kalian bisa belajar mengapresiasi tari Bungung Jumpa yang akan dilakukan atau dipentaskan oleh teman kalian. Kemudian dalam melakukan gerak tari maka perlu kerjasama dalam keberagaman, karena kita ini harus hidup rukun menjalani kehidupan dengan lingkungan sekitar. Nah, keragaman di masyarakat yang terdiri dari apa saja, yaitu dari suku, agama, dan budaya yang disebut dengan keragaman sosial. Nah, keragaman sosial apa saja yang ada di sekitarmu atau di sekitar lingkunganmu? Nah, kalian perlu mencari tahu. Kalian perlu mencari informasi tentang keberagaman yang ada di sebuah provinsi atau terutama di provinsi sendiri. Nah, kemudian tuliskan di kolom. Nah, di kolom mulai dari daerah asal, suku bangsa, pakaian tradisional, alat musik, senjata tradisional, dan tarian daerah. Misalnya, ini kakak contohkan dari daerah Jawa Tengah. Nah, daerahnya Jawa Tengah, kemudian suku bangsa. Sukunya adalah Jawa, Batak, kemudian Sunda, Madura, Tionghoa, dan lain sebagainya. Yang kemudian adalah bahasanya pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Kemudian pakaian adatnya ada kebaya, kemudian jawi, jangkep, dan surjan. Nah, setelah ini lanjut ke pembelajaran selanjutnya, yaitu setelah bermain engklek, siswa ini atau adik-adik diharapkan mampu menjelaskan sikap kerjasama antar individu. Nah, sebelum bermain engklek, mari kita cari tahu apa sih yang dimaksud kerjasama. Nah, apakah adik-adik sudah tahu apa yang dimaksud dengan kerjasama? Nah, mari kita cari tahu. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antar orang, perorangan, atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Nah, adik-adik di Indonesia ini sangat kaya dengan permainan tradisionalnya. Ada yang tahu apa saja? Nah, ya salah satunya ya tadi engklek, kemudian gobang sodor, dan lain sebagainya. Nah, dalam permainan ini sangat diperlukan kerjasama antar individu. Nah, kemudian apa manfaat yang bisa kita dapatkan kalau kita bermain permainan tradisional? Nah, yang pertama adalah melestarikan budaya bangsa. Jadi kalau kita bermain permainan tradisional, kita itu termasuk melestarikan budaya bangsa Indonesia ini. Jadi tidak harus bermain gadget di rumah terus, kita perlu bermain keluar bersama teman-teman, misal di lapangan atau di halaman rumah. Nah, yang kedua adalah berlatih sabar. Nah, kalau dalam permainan itu pasti ada menang dan kalah, dan kita harus bersikap sabar ketika kalah. Nah, kemudian melatih kerjasama. Ini yang paling utama, kita harus bekerja sama agar tujuan yang ingin kita capai ini juga terlaksana. Yang keempat adalah bersikap sportif. Nah, ini maksudnya adalah kita harus lapang dada kalau kita kalah. Kemudian kita tidak boleh sombong kalau kita menang. Dan yang utama, kita tidak boleh bermain dengan curang. Nah,
Pembelajaran selanjutnya adalah kita membuat ringkasan dalam paragraf. Nah, adik-adik, ringkasan itu apa sih? Nah, ringkasan adalah penyajian singkat dari sebuah teks dengan tetap memperhatikan dan mempertahankan urutan isi teks. Jadi tidak boleh diacak-acak, harus sesuai dengan isi teks. Nah, yang berdasarkan peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Adik-adik sudah tahu belum cara menyusun ringkasan? Bagaimana? Mari kita cari tahu. Nah, cara untuk menyusun ringkasan itu pertama kita baca dulu setiap paragraf dengan seksama, kemudian tentukan kalimat utama dan kalimat pendukung. Kemudian gagasan pendukung dapat ditemukan atau dicatat berdasarkan informasi penjelas yang sudah dibaca. Yang keempat adalah rangkai gagasan pokok dan gagasan pendukung ini menjadi sebuah kalimat padu, sebuah paragraf yang padu. Nah, setelah itu kakak harap kalian bisa mempraktekkan ya bagaimana cara meringkas dalam paragraf. Nah, baik, kita akan merangkum apa saja yang sudah kita pelajari di hari ini. Yang pertama, dari mementaskan dan mengapresiasi suatu karya seni. Adik-adik, apresiasi karya seni adalah suatu penilaian terhadap karya seni mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Yang kedua adalah kita sudah belajar bagaimana bekerja sama dalam keberagaman masyarakat yang terdiri dari suku, agama, dan budaya yang disebut dengan keragaman sosial. Yang ketiga adalah kita sudah mempelajari bagaimana cara menulis ringkasan dari teks lisan. Nah, hal yang perlu diperhatikan apa saja? Yaitu satu, membaca teks dengan seksama. Yang kedua adalah menentukan kalimat utama dan kalimat pendukung. Langkah penulisannya: satu, tulis gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemudian rangkum dan urutkan hingga menjadi ringkasan yang padu. Nah, adik-adik, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga adik-adik paham dan mengerti. Nah, kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat mengerjakan tugasnya dan juga tetap semangat jaga kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.